Assalamualaikum. Kan piye? Ini kajian tafsir Ustaz Thayyib Arifin. Ustaz Thayyib Arifin. Piye sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat. Iki kajian kene sama. Nek, kayak itu kan di sini. Oh. Kapan ikut kapan? Tadi Ya mana? udah 3-4 hari. Oh. Sampai besok. Oh ya Allah, ada. Iya. Hampir. Ya, aku biasanya neng kene juga. Karena adekku main jero kono karo Masku. Oh iya. Ini Jayanto. Aku dijemput. oh ya wes. Ya terang bareng aku ayo melu ikut nganu kajian tafsir oke. Anak perlu saya. Oh iya ya. Jam 6 jane wiwite tapi ya wes ya assalamualaikum. Lah aku kok kidul Mas. Ya. Gitu. Sayyidin Panoto Komo Khalifatullah ingkang jumeneng ing Ngayogyakarta hadi ningrat kaping 10. Iya kan? Lah iya. Saya kadang-kadang berpikir kalau kita sampai mati tidak pernah tahu nama asli Ngarso Dalem, wis to. Kita sama-sama sowan marang sowan, Mas Sinuwun, saya mau ganti KTP. Kenapa, Nak? Apa Anda enggak bahagia? Saya malu. Mosok saya sudah 40, 50, tidak tahun tinggal di sini, tidak tahu nama asli panjenengan. Loh, perkara sepele. Penting tak? Penting. Dan nanti saya kalau ke Madura, kalau ke Sulawesi ditanya enggak tahu piye. Kejogjaan saya kan tergugat. Coba dicari Mas. Ya, bisa Mas. Halo? Herjino Darpito. Harjuno. Oh, mau yang baru yang tahu malah baru datang Pak Joko. Tadi saya mau bilang, Pak Joko kalau nggak tahu juga nanti untung udah pensiun, kalau belum saya mintakan ke dinas dipecat dulu. Iya ya. PAT Jogja kok nggak tahu. Harjuna lu gitu. Herjuno Darwito. Darwito. Harjuno Darwito. Baru tahu dong. Nah, ya toh. Sama ada juga. Saya kan mikir iya. Ngarso Dalem itu asma asli siap yang di KTP dan juga yang diparengke asma oleh Ngarso Dalem yang ke-9. Kamu kemudian ke-9 kan mestinya ada. Tidak mungkin toh, namanya Sultan. Dia kayak KTP orang Banyuwangi, nama Tuhan, TUHAN. Iya. Wah. Itu kan TUYIB. Cetola, masuk saya nama Ustaz Thayyib. Enggak nama asli ya Ustaz Thayyib. Ya ora ono. Misalnya seperti itu, gitu.
Nah, saya muliakan. Kembali ke tadi nggih. Saya muliakan. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Mengapa Harjuna Lupito, Herpito, Harjuna Herpito itu tidak disebut dengan nama tertentu? Bukan berarti nama itu jelek, tetapi karena kita ingin istilahnya apa ya? Mungkin kalau orang mau kemana? Mau acara? Emang acara apaan? Ini acara peresmian. Sing resmi sapa? Harjuna Lupito. Sapa kuwi? Ngawur kuwi. Oh, pintal Polda ngerti di nganu cedok sampe. Lah ini sapa Bang? Kowe ngono kok tunggal tanggal ban, tukang tambal ban. Ngawur wae. Hati-hati, kowe ngarep dal. Kok saban ya Allah. Iki piye ana intel to? Ana reserse apa ora? Apa tenang wae. Harus dalan iki santai. Ya toh? Enggak ada survei berapa mas kajian nama asli Sultan ngisi di sini kafe ana sing ngerti. Bukan karena sultannya nggak keren, bukan. Coba ketemu awadi tadi. Ngoten nggih, baik kita muliakan. Al-Qur'an tidak disebut dengan nama populernya, nama aslinya. Mengapa? Karena agar kita itu tahu bahwa Al-Qur'an itu mempunyai 55 nama tadi yang menjelaskan fungsi dan juga tujuan Al-Qur'an itu diturunkan. Sekaligus yang relevan dengan konteks itu. Ini kan konteksnya apa sih? Konteksnya dari sejak ayat 48 orang Bani Israel itu selalu kafir, selalu mengingkari, selalu mendustakan Allah, mendustakan malaikat, khususnya tentu mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau beriman, menentang bahkan memerangi, memusuhi begitu. Padahal Allah itu sudah menurunkan ayatin bayyinat, adalah nama lain dari Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah tanda yang nyata kasat mata, indrawi, empirik. Baik, saya muliakan. Kalau kita misalnya yang sering, ya contoh yang paling ngecek-ngecek yang sering kita jalani setiap hari lah begitu, paling mudah untuk diterima kita belanja, itu bapak-bapak ya boleh belanja. Salah emak, salah pondok, salah asli seperti itu. Ico niki Pak, estu mboten pahit nggih, monggo mang cicipi. Kan kira seperti itu nggih. Untuk meyakinkan. Sehingga kita kemudian empirisme. Oh nggih. Saestu nggih. Enak iso nggih. Manis. Gangsal kilo nggih. Kan seperti itu. Tapi nek semuanya manis apa dene kok tipis meneh larang, wegah. Ndak mau ah. Udah pahit gitu. Mahal lagi, tipis. Kira-kira seperti itu. Nah itu yang terjadi kaum Bani Israil kan sudah berulang kali bukti-bukti kekuasaan Allah ditampilkan, termasuk Al-Quran itu sendiri begitu. Tapi mereka wama yakfuru biya ila fasikun. Kemarin kita fa innallaha aduwwul lil kafirin. Kafirnya orang Bani Israel tidak hanya kepada malaikat, tapi juga kepada kitab suci, kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah ayat yang bayyinat. Kan begitu. Sudah tahu Gubernur DIY, sudah tahu Sultan Yogyakarta Hadiningrat, sudah dijelaskan atribut, gelar, posisi, jabatan, sifat, personifikasi. Tapi kemudian orang misalnya tidak ibaratnya tadi ya, tidak mulia, tidak menganggap itu kan ya kebangetan. Ya contoh misalnya, taruhlah jadi ya ada namanya, taruhlah misalnya ada yang namanya Dwi. Lalu di situ gelarnya adalah apa? Profesor, doktor, Dwi, tok sekedar Dwi. MA, MPC, MSc, SP, OBG, berarti seperti objek. SGZ, sarjana gizi. SOS, Masya Allah, sarjana sosial. Pemenang. Ya itu kan IR, Prof. Ing. Dulu kan Prof. Ing Habibie ya, kan gitu. Itu berarti sarjana engineering gitu kan, profesor lah. Jadi kalau misalnya bicara tentang teknik diakui. Lah ini Al-Quran, saya bisa melihatkan. Ya toh, ayatin bayyinat. Gitu. Ada lagi yang bian-bian gitu. Gelarmu apa? MF, Masya Allah. Magister manajemen, boten.
Apa? Magister menyusul. Waduh, urung lulus toh? Durung. Oh alah ya Allah. Kirain gitu bareng teman-teman. Kan kadang-kadang seperti itu. Ada lagi SCD. SCD apa itu? Bukan SPD. Gelar apa meneh iki? Sarjana celana pendek. Oh Allah, saru gitu. Kan kadang gelar-gelar sekarang itu membingungkan. Apalagi gelar dari UAS saja gelarnya Disa. Orang-orang kan kadang bingung. Kan kadang-kadang di UAS sering curhat gitu. Oh, saya itu dikira orang Disa gitu. Nah, itu gelar dari Maroko ya, dari bahasa Prancis. Tapi saya melihatkan kembali ke tadi ayatin bayinah. Al-Quran disebut tidak dengan nama terang, nama yang populer, nama yang genuine, nama yang generik, tapi dengan atribut atau sifatnya, karena relevansinya, keterkaitannya, hubungannya, itu karena sedang menjelaskan penentangan, pembangkangan, penistaan orang-orang Bani Israel. Yang mana mestinya orang itu, saya muliakan. Nah, kalau misalnya kita dapat surat undangan dari Istana Negara, jangan mungkin bohong, hoak atau istilahnya tipu-tipu, bahkan mungkin penculikan, modus penculikan. Tapi kok kop Garuda, stempel, kris, kemudian materai, gitu. Oh, itu bener ini, valid ini berarti. Kan kira-kira begitu sebenarnya saya melihat. Sama juga, misalnya tagihan PLN gitu, gitu. Nah kalau misalnya cuma coret-coret pakai kertas sisa teh atau suaan beluang bekas buntel tempe itu kan, meskipun yang bawa itu orang pakai apa namanya jas PLN, orang tenangnya mas musuh. Tapi kalau surat berkop kan gitu gitu, cetrol jelas, alamat tertera gitu gitu, nomor kontak tertera, ngoten gitu, valid. Nah Al-Quran juga begitu. Al-Quran turun sebagai ayatin bayinah, tanda yang kasat mata, jelas, nyata. Ewodini, meskipun demikian, kok kalian tetap fasik, kafir, mengingkari. Itu kan kebangetan. Nah sehingga bisa melihatkan kenapa Al-Quran di Al-Baqarah 99 itu disebut dengan nama lain ayatin bayinah, karena relevansinya, keterkaitannya adalah tentang pembangkangan terus menerus dari orang Bani Israel yang kebangetan. Nah jadi atribut nama lain Al-Quran itu disebut oleh Al-Quran sebagai bentuk kecermatan, diksi kosakata yang sesuai atau relevan dengan maksud dan konteks tujuan dari ayat tersebut. Maka kemudian kita ada istilah kalau dalam bahasa sehari-hari, saltum, salah kostum. Contoh ke masjid, kaos oblong, katokan cekak. Ini kayak mancing. Sebaliknya, mancing, masya Allah, kopian, bawa sajadah, baju koko, minyak wangi. Mau kemana Pak? Mancing. Loh, kok? Lah kan mancingnya di belakang Masjid Ar-Royan. Oh iya benar. Sekalian sama. Tapi kan tetap aja orang mana? Mau kemana lah? Ngepantai lah. Ngepantai. Masya Allah, pakai jas. Oh Masya Allah, baju batik geblek renteng lagi ala Kulon Progo. Bapak saya muliakan. Ngoten nggih, ngepantai. Ya boleh saja. Sebaliknya misalnya dipanggil Pak Bupati, Masya Allah, singletan, Masya Allah, naudzubillah. Ya kan ya enggak empat-papan. Ya boleh singletan, tapi ya di dalam kamar sendirian ya boleh. Ada Pak Bupati maksudnya. Itu makanya yang disebut salto, salah kostum. Sama seragam sekolah, ngoten nggih. Senin itu biasanya merah putih kalau SD. Biasanya begitu nggih, upacara. Malah batik. Kemis, maka ada salah seragam, salah kostum. Kan ngoten nggih. Nah, Al-Qur'an juga begitu. Munasabahnya apa? Konteksnya apa? Tujuannya apa? Kan ngoten ya. Ini konteksnya adalah hubungannya apa tentang pembangkangan yang terus-menerus dilakukan oleh orang Bani Israel. Maka Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah dalam konteks menjelaskan kebangetannya atau sifat watak orang Bani Israel yang kebangetan, yang terus-menerus membangkang, dan itu tidak masuk akal.
maka dipilihlah nama lain Al-Quran ayatin bayyinat yang relevan dengan pembangunan itu. Sudah cetok. Ya tadi itu, bisa melihat. PLN datang dengan mobil PNL, bajunya sudah seragam PLN, diserahkan kepada yang bersangkutan surat berkop, tagihan listrik, dilalai 1 bulan 1 juta, kaget. Tenan mau Pak, jenengan pegawai PLN tenan. Padahal kita sendiri yang sebenarnya salah. Lupa pakai listrik tidak dimatikan. Ya tunggakan 1 juta sebulan. Misalnya begitu, Pak, saya muliakan. Nah, jadi aslinya memang karena nggak mau bayar. Akhirnya KTP jenengan mana? Oh, surat SK jenengan sebagai pegawai PLN mana? Saksi teman-teman jenengan sekantor mana? Walah. Masa kita mau bayar PLN kayak gitu? Ya kan boten. Ya tolong misalnya Pak Lurah, Pak Camat, ngoten nggih, datang ingin menyampaikan nanti misalnya berita apalah begitu nggih. Jenengan itu camat. Kapan jenengan camat saya? Pilihannya nyokol nopo mboten. Lho masa harus kayak gitu. Ya pokoknya camat kenapa sih? Bed atau apa? Bed. Namanya apa sih? Nah, itulah tanda gitu camat. Ya sudah. Nah ini ayatin bayyinat. Bisa muliakan dan tidak 1 kali 2 kali, banyak kali ayatin jama'. Jadi Allah itu memberi tanda kekuasaan Allah tidak hanya sekali, tidak mufrad, tidak tunggal, tapi ayatin jama' berulang kali. Ewa dene, ewa semanten. Meskipun demikian, ternyata mereka tetap kafir membangkang. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tapi saya muliakan, kafir itu bisa 2 kategori. Disebutkan dalam tafsir Ar-Razi jilid 3 halaman 216. Ya toh? Al-kufru biha min wajhaini. Kufur itu ada 2 ekspresi atau 2 bentuk, 2 kategori. Ahadihima juhuduma ma'al ilmi bisihatiha. Mengingkari padahal sudah tahu benar. Nah ini yang kebangetan. Sudah tahu monggo dahar lawe nopo ikan apa mangut lele. Ada konkret ayatin banyak nyata faktual empirik. Betul-betul mangut lele. Tenan iki lele nopo? Apa bukti bahwa ini lele? Wah malah berfilsafat. Kenapa ini lele? Bukan ikan gabus utawa iwak kutuk. Tondone iwak, bedone iwak kutuk. Mas, jangan garap mangan warung ngejak sidang skripsi. Ngoten nggih. Ini nanti setengah 8 saya sidang ujian tertutup dengan anak KS. Kepala kelas itu. Ngoten nggih. Lha malah ngeyel. Nggih to? Atau juhuduhuma mal jali, ngeyel tidak mengingkari tapi karena kebodohan. Nah, ya kalau memang bodohnya itu karena tidak ada dakwah, yaitu ya dimaklumi. Ya toh, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum yang mengingkari, tidak percaya, kafir dan seterusnya, sehingga kami artinya apa? Ya kalau sudah diutus, alias sudah ada dakwah di situ. Gitu. Nah itu pengingkaran yang kategori nomor 1 tadi. Al-fisku adapun fasik fil lughati secara etimologi atau secara bahasa, gitu. Khurujul insani amma huddala. Ngerecel, out of the track, keluarnya manusia dari batas yang sudah ditentukan. Batas kita ini beribadah kepada Allah karena kita ini hamba. Al-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan ngoten nggih. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku atau menyembah. Itu takdir kita, itu kodrat kita. Nah, ketika orang tidak beribadah,
alias tidak beriman. Karena ibadah pasti bermula dari iman. Orang nggak beriman nggak mungkin beribadah, kan begitu nggih. Contoh, ya toh, ada di surah Israil, iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dulu masuk korps atau kesatuan bangsa jin. Yang mana bangsa jin itu semacam kayak nopo angkatan umum ABRI TNI. Nah, iblis malaikat itu mata. Ada angkatan udara, ada angkatan darat, ada angkatan laut. Nama umumnya atau yang global disebut TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kan ngoten nggih. Nah, dulu iblis itu masuk barisan TNI. Maaf ya, ilustrasi maksudnya ilustrasi, bukan sama iblis TNI, bukan. Maksudnya atau gini deh, buah aja nih, buah itu gender. Gitu? Gender. Lalu nanti ada macam. Nah, ngoten nggih, gender buah. Macamnya nopo? Salak, mangga, rambutan, melon, semangka. Ngoten nggih. Genre sayur mayur, macamnya nopo? Bayung, kubis dan seterusnya. Iblis dan malaikat itu dulu satu genre jin. Tapi kemudian dia merecel balelo fafasaqo an amri rabbi, out of the track, keluar dari perintah Allah. Diperintah untuk bersujud. Nah, dulu waktu di Al-Baqarah 31 sampai 33 kita jelaskan dulu itu. Cina khilaf perbedaan ulama, apakah iblis masuk malaikat? Jawaban yang lebih argumentatif ya tidak. Tapi iblis itu masuk genre jin. Jadi dia ibaratnya matra lain. Dia masuk genre buah. Tapi iblis itu melon, malaikat itu semangka. Dua-duanya dalam satu genus yang bernama buah, satu genus yang bernama jin. Nah, karena minal jinni dulu dia masuk matra, masuk genus jin, lalu recel balelo keluar dari perintah Allah, maka disebut iblis. Ngoten nggih? Nah, kalau saya muliakan, wa taqulu ala arab lin nawati idza kharaja min ar-rutbati 'inda sukudiya fasaqat an-nawata. Napa? Allah Nabi. Butir kurma, biji kurma yang kemudian gogrok, gitu. Bu Pandu mungkin dalam hadis Pak, Bu Pandu Pak, gogrok itu apa Bu? Rontok jatuh ya, jatuh karena angin atau mungkin diorok-orok. Anak muda Pak Dono sama saya dulu zaman cilik ngorok-ngorok wassalam sama duit gitu, ngorok-ngorok, gogrok jatuh, rontok, lalu turun ke bawah. Saat benih itu jatuh dari tangkainya, maka disebut fasaqat an-nawatu. Artinya kalau orang itu fasik, itu seperti ilustrasi jatuhnya butir kurma. Satu, dia berarti mengalami dekadensi dari derajat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang mana dulu kita pernah gitu di Al-Bayyinat gitu, ulaika hum khairul bariyah. Manusia itu bisa menjadi sebaik-baik makhluk. Innalladzina amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Bayangin, lebih tinggi dari malaikat. Sebab manusia bisa menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Tapi ketika dia innalladzina kafaru ulaika hum syarrul bariyah. Kalau kafir dia menjadi seburuk-buruk makhluk. Melinju bahasa Indonesianya apa mas?
Melinjo nggih. Melinjo nggih. Kira tak kira melinjo iki basa Jawa. Benar Mas Rasul ya? Enggak melinja gitu. Ya kali gitu kan. Oh. Bahasa Indonesianya melinja loh, melinja. Oh, wong Sunda kuwi melinja. Gitu nggih. Sujono dadi Sujana. Toyib dadi Tayyib nek gitu nanti nggih. Nggih. Nah, itu tadi ketika orang fasik, maka itu artinya dia keluar dari rombongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beriman. Sekaligus keluar dari track aturan Allah, maka dia jatuh. Nah, asal usulnya seperti itu. Fasik itu digunakan oleh orang Arab untuk mengekspresikan, menjelaskan jatuhnya benih atau biji. Tidak harus kurma, ya bisa melinjo. Ya sekarang ini di Arab ya contohnya fasakot an-nawatu. Nah, ya no, biji. Ya biji apa kalau di Arab? Ya kurma. Saya kurang tahu ya. Selama saya di Mesir belum pernah lihat melinjo sebenarnya. Ya Allah. Kalaupun ada mungkin impor. Ternyata dari Kulon Progo. Mau nggak sedih. Ustaz Hafid ini zoomnya mati. Gitu. Kayak Masya Allah tas made in Jerman. Ya udah. Paling tadi sinyal. Udah masuk lagi kalimat barusan tadi. Cina apa? Tas made in Cina. Oh, saya gawe wong kasongan ya Allah. Gitu. Tas keren, mata hambreng, no hambreng, saya gawe wong tidak batu, umum, dari mana? Dari Jerman, mulai-mulainya, oh, keren, berapa? 6 juta, sudah mau loh, ini masa perdoaan, iya loh ada tulisannya, iki aku tuh nang Bandung sudah coba, temukan titik perbedaan, siji perbedaannya merek. Kualitasnya podo. Oh ini kebetulan yang apa? Yang diumumi tadi sing jahit. Iki jahitanku iki aku sing jahit iki lho. Itenane lho iki bola iki. Podo karo aku. Aku ngerti iki rada ana ini ada sedikit lubang. Aku rada ngantuk kae. Soalnya aku jahit karo ngikuti KTSP misalnya begitu nggih jahit kira-kira seperti itu. Tenang nih loh itu ada itu aku nyelopot kudus misalnya. Oh jebul ya hampir 6 juta rasa enggak ya Cibaduyut 60.000 kan kira-kira kadang-kadang begitu Masya muliakan. Fasakot an-nawatu gitu. Saya ingin mengatakan apa sih, bahwa orang itu ketika fasik dia turun derajat. Mohon maaf mestinya apa sih yang membuat emping melinjo? Masya Allah, itu disuguhkan di kepatian, di Ngarson Dalam atau di sana negara untuk menjamu Raja Abdullah. Padahal melinjo itu, mohon maaf. Kalau kita mau ternyata melinjo yang dihidangkan ke Raja Abdullah tadi diambil seseorang dan mohon maaf turun jatuhnya itu di sapi tank. Ya Allah. Apa yang membuat melinjo jatuh di sapi tank menjadi hidangan mulia? Pertama, wujudnya sudah berubah menjadi emping melinjo, dibungkus dengan plastik. Jadi misalnya, emping melinjo 88 misalnya, atau apa sih nek bakpia kan patok, nek emping masuk emping patok, kayaknya sih nek patok itu identiknya ya bakpia gitu, sama tiwul paling. Misalnya emping melinjo gondomanan misalnya, gondo kusuman. Misalnya yang ikonik atau yang istilahnya tenar itu misalnya ngoten nggih. Ya kemudian misalnya kalau batik. Batik itu kalau mohon maaf enggak ada mereknya, enggak ada atributnya, padahal sama-sama ya enggak laku. Batik Paradise atau misalnya lipstik Wardah dengan lipstik apa ki? Oh iya lipstik apik. Ora merek ke. Padahal kualitasnya lebih bagus yang tanpa merek. Bapak saya muliakan. Nah itu merek. Perubahan bentuk. Nah kita ini punya atribut. Merek itu atribut. Mukminin, fasikin, kafirin, musyrikin. Kan kira-kira seperti itu.
Maka kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Kan ngoten nggih. Yang sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, itu ilustrasi saja. Sehingga diksi wa ma yakfuru biha ilal fasiqun, dan tidaklah menutupi hatinya kecuali orang-orang yang memang dia merendahkan harkat derajat statusnya dari khairul bariyah menuju syarrul bariyah. Maka saat kita na'udzubillah summa na'udzubillah ketika kita fasik, nerecel out of the track, khurujul insan amma huddalahu, manusia keluar dari yang sudah digariskan. Kita digariskan oleh Allah sebagai hamba Allah untuk mengabdi. Tapi kita tidak mau mengabdi, tidak mau beribadah, tidak mau taat, maka kita disebut fasik. Meskipun kita sudah beriman. Kalau tidak melaksanakan perintah Allah dan juga tidak beriman, itu namanya kafir. Beriman, beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, tapi juga nyari pesugihan di gunung kami, itu namanya musyrik. Bangsa muliakan. Paham ya? Titik bedanya. Jadi fasik itu memang lebih mengarah kepada orang yang bangsa muliakan. Kita baca. Ini kenapa orang Yahudi disebut fasik? Kok seakan-akan berarti mereka beriman kan? Itu kan istilahnya bahasa apa sih? Kayak Al-Quran itu kayak apa sih, jahilin gitu. Apa sih bahasanya? Ya kayak goda-godain gitu. Lah kamu itu kan sudah beriman. Kira-kira seperti itu ya. Sudah dihusnudzon. Misalnya begini, misalnya kan. Gitu. Kalau kita itu ada orang yang mohon maaf gitu ya, kebangetan banget seperti itu aja. Akhlaknya enggak mulia bla bla seperti itu. Kan kadang-kadang kita yalah ganteng-ganteng. Ya itu kayak eman temen pujian syiran ini. Wong bagus ora sembah ya. Padahal kan sebenarnya enggak ada relevansi antara ganteng dengan taat ibadah gitu kan. Tapi kan maksudnya itu ya harusnya kan ya ganteng fisiknya, ganteng akhlaknya, ganteng imannya, baik fisiknya juga. Kira-kira maksudnya seperti itu. Lah Anda ini kan katanya sudah beriman, gitu. Lu di atas ini kan ada tuh, gitu. Maka kemarin ya, kami ini sebenarnya mau beriman. Asal yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad itu bukan malaikat Jibril, tapi malaikat Mikail. Maksudnya 97, 98. Dulu lagi ya toh, ada yang ini 91. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan seterusnya itu. Kami itu sebenarnya bukan enggak beriman sama kitab suci. Kami ini beriman kepada kitab suci. Kami cuma hanya tidak mau beriman pada kitab suci Muhammad. Tapi kami beriman kepada kitab suci nabi-nabi terdahulu. Qul falima taqtuluna anbiya tenane. Nek kamu beriman kepada kitab suci sebelumnya, kenapa para nabi itu kamu bunuh? Maksudnya apa? Kan ada ajaran nggak boleh membunuh para nabi, atau setidaknya ya kan, yang bawa kitab suci itu kan nabi, dan nabi itu kalian bunuh, berarti kalian nggak percaya pada kitab suci itu. Wong yang bawa aja kamu bunuh, kan seperti kayak misalnya gitu. Kita dapat surat apa gitu, sampai ngapusi suratnya disobek-sobek. Yang orang yang ngirim dia, oh kamu pembohong, saya nggak punya kenal sama kamu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya muliakan, wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Saat orang kafir itu berarti dia telah merendahkan dirinya sendiri. Nah, relevansinya dengan ayatin bayyinah. Tadi saya katakan ada tanda yang paling, tanda yang kasat mata, indrawi, faktual, empirik, ngoten nggih. Orang yang tidak percaya karena informasi yang diterimanya itu hanya imajiner, tidak ada bukti yang menunjukkan atau tidak ada saksi, itu ya rada masuk akal. Tapi kalau sudah ada bukti yang nyata kok tetap masih mengingkari, itu kan berarti dia mohon maaf, ya dong, membuang akal sehatnya.
membuang nalarnya. Nah ibarat kucing, hewan. Ngoten nggih. Ya Allah, ceng, gua ki ngerti ora. Kamu tahu nggak? Saya ini tadi tuh beli ikan tongkol itu, ya Allah, hujan-hujanan, antre di Pisang Giwangan. Kemudian mau goreng aja saya harus pesen gas nunggu 1 jam. Kemudian ya toh saya sambil ngomong anak, udah tinggal makan malah kamu makan. Kamu nggak pengertian sama aku. Loh, kayak misalnya kucing iso ngomong, kamu yang nggak pengertian. Saya itu hewan kok kamu ajak ngomong. Misalnya kayak begitu. Bahasa muliakan. Nah itu kan berarti ketika seseorang tidak bisa menerima Al-Quran, padahal Al-Quran itu ayatin bayyinat. Ngoten nggih, bukti yang nyata tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Quran disebut ayatin bayyinat? Karena tidak ada yang bisa membuat Al-Quran. Bahkan 1 ayat aja nggak bisa, apalagi seluruh Al-Quran. Gitu nanti. Dulu pernah ketemu di 65 itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi itu nggih. Dulu itu. Berarti bukti bahwa memang Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah. Buktinya dia diturunkan kepadanya Al-Quran, punya Al-Quran. Dan tidak semua orang bisa bikin, bahkan Muhammad sendiri gitu. Apa sih? Innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Sesungguhnya aku itu hanya manusia seperti kalian. Hanya aku itu diberi wahyu. Diberi wahyu, Pak, saya muliakan. Bukan bikin Al-Quran. Nah sehingga itu semua orang berlomba-lomba sejak zaman Rasulullah membuat Al-Quran tandingan. Dulu ada Musalamah Al-Kadzdzab, kemudian ada As-Sajrah At-Taimi, ada seperti itu yang ingin, ya nabi-nabi palsu itu ingin bikin semacam status tanding. Saya juga nabi. Buktimu apa? Dulu Bang saya muliakan, dulu itu ya di zaman Rasulullah validitas apa sih? Jati diri, harga diri, kebenaran seseorang diuji dari sejauh mana dia berkompetensi di dalam apa sih? Ya kalau penyair ya syair, ya setidaknya sastra, ungkapan berbahasa Arab. Di Brazil, Pak, jadi cowok ganteng, perkasa, kaya, tapi nggak iso bal-balan. Oh itu bukan mantu ideal. Orang Brazil datang, maharmu apa? Oh, tendangan ala Cristiano Ronaldo. Ya wis mahare kuwi. Orang Brazil. Nek kita ya maharmu apa le? Oh kula ahli bal-balan. Anakku arep tok pakani bal. Anakku mau makan bola. Kan kira-kira seperti itu. Apalagi sepak bola Indonesia tuh gajine piro, palang umum dan mengenaskan. Oh, kalau timnas Italia atau timnas New Zelanda gitu, timnas Indonesia ya apa meneh? Kalau nggak jadi Piala Dunia, wis saya ora dibayar dikuyo-kuyo meneh. Mulai orang pulang ke negerinya nggak ada yang nyambut, dikuyo-kuyo. Gara-gara ente nggak jadi Piala Dunia. Padahal gara-gara pelatihnya. Siapa? Patrick Kelipet gitu atau apa sih bacanya susah, ejaan Belanda. Kan ngoten nggih. Oke, kembali ke tadi Pak saya muliakan, wa ma yakfuru biha ilal fasiqin ayatin bayyinah. Ya kalau sekarang ya ukurannya calon mantu, bawa mobil, jaguar, nyilek padahal. Woi, mantu idaman ya. Bawa ayatin bayyinat. Apa? Jaguar. Ayatin bayyinat ATM. Kerja di mana Mas? Wah, saya sungkan mau bilang gini saja lah. Saya kasih tanda. BCA, BRI, BMT, BSI. Monggo jenengan cek. 3M4. Wah, sih gimana? Ayatin bayyinat.
Ganteng ya bukan ayatin bayinah toh. Itu semacam apa sih? Kalau ganteng itu hanya sebatas isu tadi ya. Ayatin bayinah tadi ganteng. Terus pokoknya cek 3 miliar, jebul cek mulai kancane. Nah, itu yang terjadi di Pamekasan atau mana ngoten nggih. Baik bisa muliakan. Lah ayatnya banyak itu ya cek yang betul-betul cair atau mungkin mau Masya Allah kayak Kejaksaan Agung menyita nopo niku korupsi sawit Masya Allah duitnya itu 1 KSS ini sing ngitung pegel yang hitung 10 orang petugas kejaksaan 10 ngitung itu 3 hari 2 malam orang rampung wagelnya uang kemarin yang dipamerkan ke Pak Prabowo itu 7,6 triliun beberapa ya Allah duit tok dan asli BUD kan muncul pertanyaan iso duit terus kok ngono kondi nah Mas Rasid coba ditanya itu iso nempel ora kira-kira gitu nggih ayatin bayinan lah sudah orang kalau saksi sudah ada CCTV ada uangnya ada bukti rekaman ada, mau selak bagaimana? Itu yang namanya ayatul bayyinah. Kan begitu. Ya kecuali Sylvester Matutina wah ngelepol. Mbok jenenge sing gampang-gampang wae toyib dengan gampang. Ngoten nggih, 6 tahun divonis inkrah oleh kejaksaan masih berkeliaran dan pernah jadi komisaris BUMN apa-apa dirut BUMN atau apa. Ya di mana terjadi di mana di dunia dan dilalai dunia itu bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia kan kira-kira begitu. Ayatin bayyinah kurang apa? Artinya status hukum inkrah itu sudah tidak ada proses hukum berikutnya pra peradilan peninjauan kembali remisi grasi tidak ada inkrah itu basa Belanda. Inkrah kuwi kalau bosone wong Kulon Progo nggih ada orang cara Mas Rosid nembak calon istri 10 kali tutup lawang terus inkrah Mas ya inkrah di dunia tapi masih ada takdir Allah ya takdir Allah yang kayak tadi itu mungkin sampai sekarang Sylvester Matutina nonton masih berkeliaran takdir bi khairi wa syarrihi ya semoga lah seperti itu. Kita mau jadi Jabariyah ya monggo, mau Qadariyah monggo, mau Mu'tazilah monggo. Yang penting memang sudah faktanya begitu. Ayatin bayyinat Allah Subhanahu wa taala memberi Rasulullah tanda yang kasat mata. Yaitu apa? Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi apalagi membuat Al-Qur'an. Kurang apa? Personifikasinya, personalitinya Al-Amin terpercaya buktinya kasat mata tapi ya dasar wama yakfuru biha illal fasiqun dan tidak kafir biha kepada ayatin bayyinat sapa jalan kecuali orang-orang yang fasik orang-orang yang merendahkan derajatnya dari derajat manusia menuju derajat hewan hanya hewan yang tidak tahu bahwa misalnya kan kadang-kadang saya itu juga ya Allah ada kucing itu ngelendot terus ya Allah makan anehnya bisa melihat saya kasih kepala ikan nggak mau saya kasih telur nggak mau malah maunya roti wow kucing genzi orang doyan mana tempe bosok orang doyan namanya jangan wayu gengsi ya Allah kucing terjadi tuh saya melihat kan wow kucing ora ngerti barang enak diwai telendok malah bakpia bosok ya kucing kok gimana yang merendahkan malah kita kan kita kan seperti itu saya muliakan kan mohon maaf ada orang yang misalnya ada gangguan jiwa OGD ngomong kemudian ngelantur kita ladeni loh ini pertanyaan yang gila siapa kan kira-kira gitu muncul pertanyaan kan ngoten ya baik saya muliakan wama yakfuru biha ilal fasikun dan tidaklah kafir kepada bukti-bukti yang nyata kecuali orang yang fasik. Nah kita bisa muliakan kita ini sudah alhamdulillah insyaallah termasuk muslimin mukminin. Tapi saat kita tadi khurujul insan amma huddalahu manusia keluar out of the track
keluar dari aturan Allah, meskipun disertai dengan iman, maka kita itu fasik. Artinya apa? Kita merendahkan diri kita sendiri sebagaimana sanepo isyarat benih kurma, benih melinjo, benih duet, benih kelengkeng yang jatuh dari atas ke bawah masuk mohon maaf ke got atau sapi tank alias tempat yang hina. Kana minal jinni. Dulu iblis itu masuk genre malaikat, yang mana mereka itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Bahkan kemarin kita sampaikan iblis itu pernah beribadah 80.000 tahun. 80.000 tahun, bukan 8 hari, bukan 80 hari, bukan 800 hari, tapi 80.000 tahun, bukan hari, bukan bulan, bukan minggu. Samanina alfa sanatin, 80.000 tahun. Apa yang membuat dia masuk kategori kafirun? Karena fafasako, merecel, balelo, ibarat orang baris berbaris, lencang kanan, gerak sono sing iwo. Nah itu fasik. Fasik dalam makna harfiahnya. Maka kita boleh sebenarnya mengatakan secara harfiah, jangan fasik. Enggak yo, saya itu tetap sholat beribadah. Enggak, banyak fasik makna harfiah, makna bahasanya secara etimologis. Anda keluar dari baris. Nah, gitu. Termasuk yang upacara kukur-kukur. Oh, oke. Ini juga ada yang orang Projo mau masuk Gerindra. Nah, itu bagi orang Projo dianggap fasik. Fasik ke Gerindra. Kira-kira gitu. Baik, Pak Samuel, secara bahasa sama juga. Petani itu bisa disebut kafir. Ya kafir. Sik. Maksud Anda apa? Ayo, gue capek karo pacul Arab mana tuh werdeli. Ayo kafir. Maksudnya petani. Kafir. Ayo kan kafir luwetan. Kafir etimologis. Nah, itu seperti surah Al-Hadid ayat 20. Nah, kama kali ghaisin a'jabal kufaro nabatu. Ya toh? Perumpamaan hidayah itu seperti hujan yang dirindukan oleh petani. Lagi tandur lombok 2 hektar. Kalau nyiram harus pakai helikopter. Kesel, dungo, Gusti, pulau kesel. Saya capek ya Allah, turunkanlah hujan biar saya nggak usah nyirami. Bres, nah itu hujan yang dirindukan. Tapi Sabtu pagi jam 4 bres mulai was-was. Mangkat orayo. Duh Gusti pulau, ya Allah saya mau masukkan hadir KTS ya Allah, hujan mboten napa-napa. Nek saged, ampun jam 6 dugi jam 7:30. Nah, gitu. Alhamdulillah, bener. Nah, pulang kelebus. Protes. Saya udah capek dari piro belajar hujan. Lah ndonga mau, ini kan tuh sesuai prosedur. Kalau tadi kamu doanya dari jam 6 sampai jam 9 ya tak kasih lah. Kamu doanya sampai oh ya, khilaf ya Allah. Allah kan maha tahu. Kok kayak gitu sih? Ya aku maha tahu, tapi kan kadang-kadang aku juga harus. Nanti kamu nggak saya ijabahi, kamu juga protes. Kan angel atau menungso iki. Nah, kan ngoten nggih. Baik, saya muliakan, ada kurang lebih 5-10 menit, monggo bagi yang ingin menanggapi atau bertanya. Pripun Pak Dono? Dari turunannya kemuliaan Allah turun. Nah, jadi bahasa maksudnya adalah menjelaskan kemuliaan Al-Quran, keagungan Al-Quran, dan juga kemuliaan dan keagungan Allah. Maka kemudian menurunkan. Jadi bukan kayak nombok kan memang anu kan. Padananya menurunkan wahyu. Pertanyaannya, kenapa tidak memberi wahyu? Kan kira-kira begitu ya. Nah, memberi itu kurang ilustratif, kurang deskriptif. Memberikan bisa dari bawah ke atas, bisa dari samping. Kan begitu nggih? Tapi kalau memberinya itu dari atas, oh iya, dari zat yang maha tinggi. Kan gitu nggih? Sama bahasa muliakan, nggih. Mohon maaf gitu nggih.
Jadi kalau misalnya kita mohon maaf gitu, kunci motor nondi, misalnya gitu kan kita nanya, kunci motornya di mana ya? Lalu kemudian kita buang di, mohon maaf, nih, kemudian kita lempar di tanah, itu kan penghinaan. Tapi kalau misalnya kita taruh di atas kulkas ya, nah itu kan orang nggak berpikir apapun, merasa dihormati juga. Tapi kalau ini tak sah, ini saya ada di saku, kemudian dilempar ke bawah, kan kita merasa terhina. Nah itu, sebenarnya itu kan bahasa manusia, gitu. Padahal Allah itu tidak bisa kita batasi dengan tepat, dengan bahasa manusia. Yang atas tinggi, samping ke atas, tertawa. Meskipun ada hadis itu, hadis sahih. Dhahikallahu, Allah tertawa. Tapi ya sudah, tidak usah dibahas secara detail. Tertawanya kayak apa? WK atau hahaha atau bagaimana? Allah baik. Kan kira seperti itu. Ada lagi, setiap seperempat sepertiga malam Allah itu turun dari arasnya. Oh gitu ya? Di mana Tat? Turun JIA atau Donggelan? Lah, ini orang. Emangnya Menteri PU mau meresmikan jembatan Pandan Simo? Kan kira gitu nggih? Allah. Tidak terbatasi oleh waktu, bahkan oleh bahasa. Tetapi karena Allah itu agar supaya firman-Nya, qaulnya itu bisa dipahami oleh manusia, ya harus membaca bahasa manusia. Muncul pertanyaan lagi, gitu. Kok yang dipinjam bahasa Arab atau bukan bahasa Jawa? Dan nanti kalau diturunkan bahasa Jawa, orang Arab juga protes. Kok bahasa Jawa bukan bahasa Arab? Engkau mau Sunda lah kemana-mana. Maka jawaban Al-Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Maha tahu mengapa dipilih risalah dengan bahasa kaum tertentu. Kan kira-kira begitu. Mungkin nanti kalau kita sudah bertemu dengan Allah, konfirmasi, tabayun. Saya orang Jawa protes, ya Allah. Nggih. Ya toh, kenapa Al-Qur'an itu pakai bahasa Arab bukan bahasa Jawa? Kira-kira jawaban Allah sederhana. Gue gitu, wong Jawa, ngerti, meleruk ya artinya. Mboten ngertos gini, aku wong Jawa. Itu Ustaz Hafid itu asli Jawa, tetangga saya itu. Apa Mas Hafid? Meleruk itu? Jegadul. Ya udah ngerti, udah jegadul lah itu orang Cilacap kan Jawa juga. Apa Mbak Bunga? Jegadul. La ilaha illallah ta'ala. Ya, ini kan kalau ditanya pada tahlil semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ngoten. Jadi orang Jawa. Mau kita mah kewirangan dhewe. Jangan mengaku orang Jawa. Kan gitu nggih. Baik, Pak saya muliakan, mungkin kalau belum ada, sementara kita cukupkan di sini dulu. Saya harus ada kewajiban lain yang harus ditunaikan. Dan saya muliakan, ada hal yang baik dan bermanfaat. Semua itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesilapan, kekurangan dan kesilapan saya mohon maaf. Marilah kajian tafsir Sabtu pagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami saya muliakan yang mengikuti secara langsung maupun secara online. Izin menutup aplikasi Zoom sebagai pamit kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.